Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Baiklah, pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita memperhatikan firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai 28. Roma 8 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama pelajari dengan satu tema, yaitu orang yang berpengharapan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu orang yang berpengharapan. Nah, sejenak kita memperhatikan Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Roma tentang makna atau arti dari pengharapan. Di dalam ayat yang ke-24 tadi kita membaca, ayat yang ke-25 kita membaca tentang pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang belum dilihat. Tetapi dengan jelas Rasul Paulus menekankan bahwa karena pengharapan itu belum dilihat, masih sebatas sebuah impian dan angan-angan, maka pengharapan itu dinantikan dengan tekun. Di dalam ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang berpengharapan, mari kita mau melihat lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini untuk membawa kita terus berpengharapan, tekun di dalam pengharapan kita. Karena orang-orang yang berpengharapan akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, hal pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang hidup di dalam pengharapan, yaitu mereka, doa-doa mereka akan didengar oleh Allah. Yang pertama, orang-orang percaya yang hidup di dalam pengharapan, hal pertama yang akan mereka alami adalah doa-doa mereka akan didengar oleh Allah. Di dalam ayat yang ke-26 dan 27, dengan jelas di sana dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita memperhatikan lewat firman Tuhan bahwa orang yang berpengharapan, dia harus meyakini
bahwa ada Allah yang mendengar doanya. Sekalipun dia mengalami keadaan yang sulit, mengalami keadaan yang susah, sukar. Bahkan dia tidak tahu bagaimana cara berdoa lagi. Bagaimana harus mengungkapkan doanya di hadapan Allah, mengutarakan isi hatinya kepada Allah. Tapi firman Allah dengan jelas bahwa orang yang berpengharapan percaya bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membantunya di dalam doa. Roh Kudus itu yang akan berdoa kepada Allah di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani itu akan apa? Menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang berpengharapan adalah orang yang apa? Meyakini bahwa dia adalah Tuhan yang mempedulikan dirinya. Orang yang berpengharapan dia meyakini bahwa sekalipun doanya tidak dapat dia sampaikan dengan kata-kata yang indah, tetapi doanya adalah doa yang akan didengar oleh Allah. Doanya mungkin tidak terucapkan dengan lantang, dengan keras. Mungkin doanya hanya di dalam hati. Bahkan mungkin hanya tetesan air mata yang dia ungkapkan kepada Allah. Tapi doa orang yang berpengharapan, dengan tekun dia berpengharapan, maka Roh Kudus akan membantu dia. Roh Kudus akan menolong dia. Roh itu yang akan berdoa kepada Allah. Dan Allah akan apa? Mendengar dan mengabulkan doa orang-orang yang berpengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari ini kita masih punya pengharapan. Dan jangan berhenti berharap. Teruslah berdoa. Di dalam doa-doa kita, sekalipun beban, masalah, pergumulan berat, tapi jangan berhenti berdoa. Ingat, ada Roh Kudus yang akan membantu dan menolong kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, orang percaya yang berpengharapan akan apa? Akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-28 jangan jelas dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang hidup di dalam pengharapan, dia terus bertekun di dalam pengharapan, akan mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan ini merupakan akibat dari apa? Dari sebuah pengharapan. Dan kebaikan ini tidak saja bicara tentang apa? Tentang hal-hal baik yang kita terima. Mendatangkan kebaikan ini bukan sekedar hanya kita terima yang baik saja daripada Tuhan dalam hal-hal lahiriah. Tidak. Tapi mendatangkan kebaikan. Di dalam terjemahan lain dikatakan Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi lewat situasi, lewat keadaan, lewat kondisi, Allah bekerja untuk apa? Yang paling utama, membuat kehidupan kita semakin baik. Jadi bukan saja sebatas berkat-berkat yang baik yang kita terima, tapi apa? Hidup kita. Ya. Hidup kita akan semakin baik. Lewat keadaan, lewat kondisi, lewat situasi. Allah bekerja untuk apa? Membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karakter kita diubah menjadi lebih baik. Sifat kita diubah menjadi lebih baik. Pola pikir kita yang salah, yang keliru, yang gak benar, dibuat oleh Allah, diperbaiki oleh Allah menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau hanya sebatas hal-hal lahiriah yang baik yang kita terima tanpa merubah karakter kita, tanpa merubah sifat kita, tanpa merubah pola pikir kita yang tidak baik, yang kurang baik, itu tidak ada artinya. Tetapi orang yang berpengharapan, orang percaya yang berpengharapan, dia bertekun di dalam pengharapan. Dan dia meyakini bahwa lewat keadaan, lewat situasi, lewat kondisi, Allah memakai semuanya itu untuk apa? Merubah kehidupannya, karakternya, sifatnya, pola pikirnya menjadi lebih baik
dari hari-hari yang lalu, dari hari-hari yang kemarin. Bahkan Allah juga menyediakan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya ada hal-hal yang baik akan kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.